saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor peserta 20169829949. Saya juga sebagai guru biologi SMA Negeri 29 Garut. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 10 pada materi perubahan dan pelestarian lingkungan hidup dengan submateri pencemaran air dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Duduk siap, gerak. Sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Gimana hari ini, ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Dari sama Dari Reni. kenapa? Sakit ibu. Jadi sakit. Sama siapa? Reni. Reni kenapa? Sama sakit. Sama sakit juga. Baik, untuk sedikit kita doakan semoga mereka diberikan kesehatan dan bisa kembali lagi belajar seperti biasa bersama kita di sini ya. Nah, silakan kalian rapikan dulu APD-nya, dikancingkan. Untuk perempuan hijabnya dimasukkan ke dalam APD ya. Terus gunakan juga masker. Nah, untuk maskernya boleh dibuka dulu nanti kalau udah mulai praktikum ya, mulai pengamatan berpasang. Seperti biasa kita akan melakukan pretest, tes di awal pembelajaran. Silakan untuk pretest siapkan aplikasi yang seperti biasa, QR, silakan scan di yang ada di sana, ada di depan. Baik, untuk pengisian pretest kita sudah selesai dan kita akan lanjut ke persepsinya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas yang namanya pencemaran. Coba ada yang masih ingat apa itu pencemaran? Saya Bu. Oh iya, silakan Anggi, boleh. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan. Ya, betul. Aplaus buat Anggi. Nah, kemudian kemarin juga kita sudah bahas ada macam-macam pencemaran.
kehidupan seluruh makhluk hidup. Bayangkan kalau misalkannya tanpa air sehari aja, bagaimana keadaan hewan, manusia, akan seperti apa? Langsung mati ya, tapi lemah dulu, kekeringan dulu, langsung mati, tapi kalau manusia jelas, ketika tidak ada air pasti akan lemah ya. Makanya kita harus menjaga yang namanya air supaya kondisinya tetap baik, tetap bagus, dan bisa dikonsumsi oleh hewan, oleh manusia, sehingga keadaan makhluk hidup bisa berlangsung lebih lama. Ya. Baik, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Nah, untuk tujuan pembelajarannya boleh dibacakan, dibantu oleh Meli, silakan. Tujuan pembelajaran 1. Setelah menyimak video, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor penyebab dan dampak pencemaran air dengan tepat. 2. Setelah melakukan pengamatan dan diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi daya tahan ikan terhadap sampel larutan pestisida sebagai pencemaran air. Oke, selanjutnya boleh dibantu sama Leti, silakan dan bacain 345. Setelah melakukan pengamatan dan diskusi, peserta didik mampu menganalisis konsentrasi pestisida yang mempengaruhi kondisi ikan di air. Setelah melakukan pengamatan diskusi, peserta didik mampu menciptakan solusi sederhana untuk mengatasi pencemaran yang terjadi pada air. Setelah melakukan pengamatan diskusi, peserta didik mampu menerapkan dalam kehidupan khususnya di lingkungan sekitar untuk meminimalisir terjadinya pencemaran air. Terima kasih dari sama Teddy dan sebagai tujuan pembelajarannya. Kemudian yang selanjutnya seperti biasa karena ada penilaian profil Pancasila, seperti biasa saya akan ingatkan kembali bahwa yang pertama ada yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di mana di situ harus berharap kepada Allah, menjaga Allah. Kemudian bergotong royong. Nah, kalau bergotong royong jelas harus bekerja sama, berkolaborasi dan bekerja sama. Benar kritis, menjelaskan, mengidentifikasi dan menerapkan di kehidupan. Dan yang artinya menghasilkan keputusan yang ini yang dimana gagasannya harus gagasan sendiri, tidak boleh dari hasil orang lain. Baik, kita masuk ke pembelajaran inti. Nah, di sini Ibu punya video pelajaran tentang pencemaran air. Pestisida pertanian yang berlebih. Akibatnya ekosistem di sungai tercemar. Ikan-ikan pergi berimigrasi mencari tempat yang bersih, dan sungai menjadi berwarna hitam dan berkumpul. Nah, berdasarkan tadi yang video kalian amati, kira-kira apa saja faktor yang menyebabkan pencemaran air? Ada yang menjawab? Saya Bu. Oke, Adel, silakan Del. Faktor-faktornya yaitu limbah pertanian, limbah pabrik, limbah rumah tangga, dan pestisida. Oke, limbah pabrik, kemudian limbah rumah Tangga. kemudian Limbah pertanian, penggunaan pestisida. Nah, lalu bagaimana dampak terhadap perairannya? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Oke, Sinta, silakan. Bagi lingkungan, terganggunya kehidupan organisme, air beserta berkurangnya kandungan oksigen, kematian biota seperti plankton, ikan, bahkan burung. Oke, terima kasih. Jadi ada kerusakan terhadap lingkungannya seperti kondisi airnya, kemudian ekosistem perairannya ya. Nah, yang selanjutnya tadi kan katanya salah satu faktornya yaitu dari penggunaan pestisida. Nah,
Dampak positifnya itu bisa menyuburkan tanaman, kemudian mengurangi hama dan meningkatkan hasil panen. Ada dampak negatifnya yaitu merusak ekosistem perairan. Oke, katanya ada dampak negatifnya bisa merusak ekosistem perairan. Lalu bagaimana kira-kira dampak terhadap ekosistem perairan? Ada yang bisa jelaskan? Oke, silakan. Ada syarat, silakan syarat jelaskan. Tergabungnya ekosistem karena berkurangnya embun oksigen, terus dapat mengimpatkan kemudian berkait seperti jangan yang hidup di perairan sawah, dan jika air yang tercemar itu mengalir ke sungai terus ke laut dan ke danau, dapat menyebabkan pertumbuhan air yang tidak terkendali. Oke, baik. Apa sebuah nah, baik, supaya kita lebih tahu bagaimana meminimalisirnya penggunaan pestisida. Nah, di sini saya akan melakukan pengamatan. Kalian akan melakukan pengamatan dengan mengamati daya tahan ikan terhadap pestisida, larutan pestisida sebagai sampel pencemaran air. Di sini saya sudah sediakan sebelah kiri dan sebelah kanan. Di situ sudah ada bahannya dan alatnya juga. Silakan kalian gunakan dengan tertib, ikuti sesuai dengan yang ada di LKPD. Kita lanjut pembagian kelompoknya seperti biasa yang sudah dibentuk. Ini untuk kelompok 1 ya, meja kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan boleh duduk per kelompok dulu. Nanti saya akan bagikan LKPD. Silakan. Ini kelompok 1. Silakan kalian baca dulu petunjuknya. Baik, karena LKPD ini juga menggunakan media liposit, jadi kalian isinya di lewat scan barcode dulu, nanti akan langsung masuk ke media liposit. Nah, diisi di sana. Untuk yang kertas itu sebagai isian awal atau barang isian tabel ya. Silakan mulai di scan. Udah bisa masuk? Sudah. Ada? Ada bisa masuk nggak? Udah? Ini kelompok 4 gimana bisa masuk? Udah? Silakan baca petunjuknya. Di situ ada menyiapkan alat dan bahan. Untuk yang mau mengisi, tunggu di mejanya untuk mengisi LKPD. Yang bagian menyiapkan alat dan bahan boleh 2 orang ke samping kiri dan samping kanan. Silakan. Untuk ikannya posisinya ada di satu tempat ya. Ini nanti kalau udah selesai. Jangan keluar dulu ya. Samakan dengan airnya harus siap sama. Ini udah kelihatan tercampur. Silakan masukkan ikannya. Hati-hati tangannya tidak boleh nempel ke air yang ada pestisida. Dia ada pestisida. Ibu,
yang direndam di pestisida, kalian pisahkan, simpan ikannya, terus ganti airnya sama air jenis biasa ya, tapi jangan disatuin dengan pengambilan ikan yang awal. Silakan yang mengisi data, yang membersihkan bahan alatnya, kembalikan ke tempatnya masing-masing. Baik, kalian tadi sudah melakukan pemesanan KPD ya, sudah melakukan perawatan juga. Sekarang kita akan melakukan presentasi. Silakan presentasi, nanti presentasi masing-masing kelompoknya, dan mulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Saya cek dulu ya hasilnya. Udah masuk ya semua kelompoknya? Silakan kelompok 1 boleh ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Adelia Septi sebagai moderator. Saya Media Rahmawati sebagai pemateri. Saya Nika Pratama sebagai pemateri. Saya Tisa Salsabila sebagai pemateri. Saya Gerali Sofian sebagai pemateri. Dan saya Winanti sebagai pemateri sekaligus menjawab pertanyaan. Baik, langsung saja kami akan menuliskan hasil pengamatan kami. Baik, kami sudah menuliskan hasil pengamatan kami. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang pertama. Kepadanya saya persilakan. Berdasarkan data hasil pengamatan, gelas 0,1 mili 1 menit bergerak normal, 2 menit normal, 3 menit normal, 4 menit lemah, 5 menit lemah bergerak di bawah. Untuk pestisida 0,2 mili 1 menit normal, 2 menit normal, 3 menit lemah, 4 menit lemah pernapasan cepat, 5 menit lemah ada lendir. 3. Pestisida yang tidak menggunakan pestisida kontrol 1 menit normal, 2 menit normal, 3 menit, 4 menit, 5 menit semuanya normal. Baik, selanjutnya kepada pemateri yang kedua saya persilakan. 1. Bagaimana kondisi ikan setelah dimasukkan ke dalam air pada setiap gelas? Jawabannya, pada menit pertama ikan masih dalam keadaan normal, tetapi pada konsentrasi 0,2 mili menit kelima ikan menunjukkan keadaan pergerakan sedikit dan ada lendir pada tubuhnya sehingga dapat menunjukkan keadaan seperti mau mati, sedangkan konsentrasi 0,1 mili menunjukkan pergerakan normal. Kedua, apakah terdapat perbedaan kondisi ikan pada setiap gelas? Jelaskan. Jawabannya, sangat terdapat perbedaan seperti yang terdapat pada tabel. Pada waktu yang berbeda, terjadi perubahan atau keadaan ikan dari yang normal sampai menunjukkan lemah seperti mau mati. 3. Faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi ikan di dalam air? Jawabannya, 1. Menurunnya oksigen yang terlarut dalam air sehingga dapat menyebabkan fisiologi ikan menurun. 2. Organ pernapasan dan kulit ikan yang rusak membuat ikan lemah. Berdasarkan hasil pengamatan larutan konsentrasi pestisida, berapakah yang baik dan tidak baik terhadap daya tahan ikan? Jelaskan. Konsentrasi 0,1 mili dapat dikatakan baik karena larutan ini tidak terlalu membuat kondisi ikan sampai mengeluarkan lendir sehingga ikan akan dapat beradaptasi kembali dengan lingkungan yang lebih baik. Penggunaan 0,2 mili dapat dikatakan penggunaan pestisida yang berlebihan dari anjuran takaran yang aman dan baik. Sesuai petunjuk, ada yang ada pada botol pestisida sehingga menunjukkan ikan melemah dan mengeluarkan lendir dari kulit ikan. Bagaimana menurut kalian solusi untuk mengurangi polusi air yang disebabkan oleh pestisida? 1. Tidak menggunakan pestisida yang berlebihan. 2. Tidak membuang sisa pestisida yang berlebihan. 3. Menggunakan pestisida sesuai takaran yang
terdapat dalam foto. Bagaimana cara untuk menjaga agar polusi dalam air tidak terjadi? Menjaga lingkungan yang sekiranya dapat mempengaruhi kondisi air seperti 1. Penggunaan pestisida deterjen yang tidak berlebihan. 2. Tidak membuang sampah sembarangan ke aliran air. 3. Tidak membuang sampah sembarangan ke aliran air. 4. Membuang limbah industri dengan prosedur yang baik dan aman untuk lingkungan. 5. Melakukan pengelolaan limbah dengan benar. 6. Penggunaan bahan pupuk yang ramah lingkungan. Terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya kepada audiens, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya. Kenapa pada menit ke-5 gelas 0,2 mili pestisida ikan mengeluarkan lendir? Terima kasih kepada audiens yang sudah memberikan pertanyaan. Selanjutnya pertanyaan akan dijawab oleh saudara Binanti. Pertanyaan dari kelompok 4. Kenapa pada menit ke-5 gelas 0,2 mili pestisida ikan mengeluarkan lendir? Jawabannya, ikan mengeluarkan lendir sebagai pelindung diri agar tidak ada zat yang masuk ke dalam tubuhnya yang terlalu banyak. Apakah jawabannya dapat diterima? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita masuk ke acara yang terakhir, yaitu membacakan kesimpulan. Kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil pengamatan, kita jadi tahu bahwa penggunaan pestisida yang berlebihan akan merusak ekosistem dalam air. Salah satunya ikan, karena saat zat kimia masuk pada air, di situ pernafasan ikan dan kulitnya rusak sehingga dapat menyebabkan kematian. Jadi diharapkan penggunaan pestisida itu sesuai takaran yang baik, sesuai petunjuk yang ada pada kemasan, tidak melebihi takarannya, dan sebaiknya penggunaan pestisida digunakan dan pada waktu yang benar-benar darurat pada saat hama yang berlebihan. Mungkin selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Hidup kesepian dan kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Santi sebagai moderator. Saya Nisiani. Saya jadi promosi. Saya Kurniati. Saya Miyaki. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan membacakan kesimpulan dari hasil pengamatan yang kami lakukan tadi. Silakan untuk materi. Jadi, kesimpulannya adalah ikan mengalami stres dan kehilangan keseimbangan, gerakan melemah, sisik berlendir, operkulum terbuka, bintang menjadi pucat sehingga sisik kekurangan oksigen. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan kesimpulan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi semua kelompoknya sudah mempresentasikan hasil pengamatannya dan alhamdulillah berlancar dengan baik dan juga lancar. Nah, untuk yang sekarang, jadi kita bisa simpulkan bahwa hasil pengamatan kalian tadi menunjukkan yang berbeda-beda. Ada yang pas menit ketiganya udah mulai melemah, ada yang pas menit ke-5-nya sudah mulai melemahnya, ada yang meskipun konsentrasinya 0,1 tapi ada penunjukan melemah sampai mau mati. Itu tergantung dari kondisi ikan awal ya, bukan hanya dari konsentrasinya aja, tetapi dari kondisi awal. Oke, kita dapat simpulkan secara keseluruhan bahwa yang namanya pencemaran air itu ada disebabkan oleh beberapa apa? Ada apa aja tadi? Faktor apa aja yang menyebabkan pencemaran air? Limbah industri, kemudian penggunaan pestisida semuanya adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencemaran air. Dan dampaknya bisa menyebabkan air jadi bau, warna yang rusak, kemudian ekosistemnya rusak, satunya ikan mati, ada yang bermigrasi, ada yang mati juga dari polusi yang masuk ke dalam air. Nah, dari situ kita bisa tahu bagaimana
tidak boleh melebihi batas kadar yang ditentukan. Nah, jadi kita dapat simpulkan ya dari hasil pembelajaran barusan, ternyata penggunaan pestisida itu harus mengikuti petunjuk yang ada pada kemasan. Tidak boleh melebihi terlebih dahulu. Kalau misalkan yang melebihi, takutnya akan menyebabkan dampak yang lainnya. Misalnya ekosistem perairan jadi terganggu. Kemudian selain itu si hamanya pun bisa menjadi lebih resisten ya. Terus juga kita sebaiknya beri saran kepada orang tua kita yang sebagai petani ataupun saudara kita yang sebagai petani bahwa penggunaan pestisida itu tidak boleh berlebihan. Karena pada saat atau pada waktu yang benar-benar hama itu melonjak banyak baru menggunakan pestisida. Kemudian setelah penggunaan pestisida harus dikasih tahu juga jangan dibuang ke aliran sungai yang sekiranya banyak ekosistem perairan. Ya, setelah kita tahu bagaimana tadi hasil pengamatan kalian tentang konsentrasi larutan pestisida, kita jadi tahu juga bahwa zat kimia itu kalau yang berlebihan akan berbahaya untuk kehidupan yang berada dalam air. Baik, bisa diikuti, bisa dipahami pembelajaran hari ini? Bisa. Lanjut, kita akan melakukan Nah, untuk pengisian proses, silakan kalian scan barcode-nya lagi. Waktunya sama ya, 5 menit. Tidak boleh lebih. Waktunya udah habis ya. Sekarang kita lanjut ke pengisian refleksi. Untuk refleksinya masuk lewat Google Form. Baik, alhamdulillah kita sudah melaksanakan pelajaran dengan tertib ya, dengan baik. Saya juga sudah mengikuti dengan baik. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang upaya pelestarian di lingkungan. Harapan di rumah kalian literasi dulu, baca-baca dulu materi tersebut supaya nantinya tidak terlalu blank tentang materi upaya pelestarian di lingkungan. Terima kasih atas kerjasamanya. Jangan lupa itu nanti sampahnya beresin ya, maskernya buang ke tempat sampah. Ya, jangan lupa juga cuci tangan yang bersih pakai sabun karena tadi kalian sudah melakukan pengamatan yang menggunakan zat kimia. Jadi takutnya berbahaya ataupun langsung makan ya. Mungkin itu aja untuk pembelajaran sekarang. Untuk mengakhiri pembelajaran boleh dipimpin doa. Silakan untuk yang pimpin doa. Siap, berat. Sudah belajar apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati bulan. Berdoa selesai. Beri salam.